Pagi itu, cahaya matahari menembus tirai tipis di ruang makan rumah sederhana 2 lantai yang mereka tempati di pinggiran kota. Dari luar, rumah itu terlihat seperti rumah tangga yang bahagia. Halaman rapi, pot bunga tersusun cantik, dan suara burung bersahutan seolah menyapa. Tetangga sering memandang pasangan itu, Arman dan Dara, sebagai keluarga harmonis, pasangan serasi yang tidak pernah terlihat bertengkar. Senyum sopan selalu mereka tunjukkan bila berpapasan dengan siapapun. Namun di balik dinding-dinding itu, ada cerita berbeda. Arman duduk di kursi makan, dengan kemeja rapi dan parfum tajam menyelimuti tubuhnya. Ia sibuk menatap layar ponsel, jarinya lincah membalas pesan. Di hadapannya, Dara meletakkan sepiring nasi, sayur bening, dan lauk sederhana. Dara tersenyum kecil, menatap suaminya seolah sedang menyuguhkan perhatian, meski dalam hati ada rasa yang tak pernah terucap. Cuma ini. Arman menoleh singkat, menatap hidangan dengan alis terangkat. Dara mengangguk pelan. Iya, Mas. Aku pikir lebih sehat kalau sarapan tidak terlalu berat. Arman mendengus, menyandarkan tubuhnya ke kursi. Kamu ini memang gak pernah bisa belajar dari istri-istri lain. Coba lihat Bu Andini, istri Fajar. Tiap pagi suaminya disiapin sarapan lengkap. Ada buah, ada roti, ada minuman segar. Kalau kamu begini terus, gimana aku bisa bawa nama baik? Kata-kata itu menusuk, tapi Dara hanya tersenyum tipis. Ia sudah terbiasa menerima komentar semacam itu. Dari luar, ia tetap tampil sebagai istri sabar yang tidak membantah. Dalam hatinya, ia hanya berbisik, kalau saja Mas Arman tahu siapa sebenarnya aku, mungkin dia tidak akan bicara seperti ini. Setelah makan terburu-buru, Arman meneguk kopi lalu berdiri. Aku ada rapat pagi ini. Jangan bikin masalah. Kamu di rumah saja. Kalau ada tamu, bilang aku sibuk. Dara menunduk, mengiyakan. Baik, Mas. Arman melangkah keluar dengan langkah mantap, meninggalkan aroma parfum dan dentuman pintu. Sunyi mendadak mengisi ruang makan. Dara duduk sendirian, menatap kursi kosong di seberang. Wajahnya tetap teduh, tapi matanya menyimpan bayangan luka. Di hadapan dunia, Arman adalah suami sukses yang penuh percaya diri. Ia bekerja di perusahaan ternama, punya lingkaran sosial berkelas, dan selalu tampil prima. Sementara Dara, bagi banyak orang, hanyalah istri biasa, sederhana, tidak menonjol, dan terlihat pasrah. Tapi semua itu hanyalah topeng yang sengaja dipertahankan. Dara menatap cermin besar di ruang tamu. Wajahnya, meski tanpa riasan berlebihan, tetap memancarkan keanggunan alami. Senyum samar terbit, bukan karena bahagia, melainkan sebagai pengingat pada dirinya sendiri, bahwa ia lebih kuat dari yang orang lain sangka. Ia memegang erat sebuah kunci kecil yang tergantung di kalung tipis di lehernya, simbol kekuatan yang Arman tidak pernah tahu. Siang hari, ketika Arman masih di kantor, Dara menyiapkan catatan bisnis yang sesekali ia tinjau. Meski terlihat seperti ibu rumah tangga biasa, sebenarnya Dara adalah pemegang saham besar di salah satu perusahaan tempat Rima bekerja. Ia jarang muncul ke permukaan, memilih membiarkan namanya tersembunyi, tapi kekuatan itu nyata adanya. Arman tidak pernah tahu, dan Dara tidak pernah merasa perlu mengungkapkannya. Setidaknya, belum. Menjelang sore, suara mobil terdengar di garasi. Dara buru-buru menutup laptop dan menyimpan dokumen di laci terkunci. Ia kembali memainkan peran istri sederhana. Arman masuk dengan wajah lelah namun tetap berusaha terlihat gagah. Mas, sudah pulang. Dara menyambut dengan nada ramah. Arman meletakkan tas, menyalakan televisi, dan bersandar di sofa. Capek sekali. Tadi lihat istri-istri rekan kerja. Makin minder aku kalau harus bawa kamu ke acara. Mereka itu cantik, modis, pintar bergaul. Kamu terlalu biasa.
Kalimat itu lagi-lagi menusuk, tapi Dara hanya menatapnya dengan tatapan lembut. Ia tahu, jika ia membantah, hanya akan memicu pertengkaran. Ia juga tahu, Arman begitu terobsesi dengan citra sosialnya. Malam semakin larut. Setelah makan malam sederhana, Arman duduk membaca laporan, sementara Dara sibuk membereskan meja. Rumah kembali sunyi, kecuali suara jarum jam yang terus berdetak. Di kamarnya, Dara duduk di tepi ranjang, menatap suaminya yang sudah terlelap. Dalam diam, ia berbisik pada dirinya sendiri, "Sampai kapan aku harus terus memakai topeng ini? Sampai kapan aku harus pura-pura menjadi istri yang tak berarti? Sementara aku punya lebih banyak kuasa daripada yang dia bayangkan?" Senyumnya kali ini bukan senyum pasrah, melainkan senyum penuh misteri. Ada sesuatu yang ia simpan rapat-rapat, menunggu saat yang tepat untuk muncul. Dan tanpa disadari Arman, saat itu sudah semakin dekat. Suara dering notifikasi ponsel memecah kesunyian ruang kerja kecil di lantai 2 rumah itu. Arman yang baru saja pulang dari kantor langsung merebahkan diri di kursi putar dengan kemeja masih melekat di tubuh. Ia menatap layar ponsel dengan saksama, membaca sebuah pesan yang baru masuk dari grup kantor. Pesan itu bukan sembarang pesan. Sebuah undangan resmi untuk menghadiri jamuan makan malam yang akan diadakan oleh direksi perusahaan tempatnya bekerja. Acara yang jelas akan dihadiri para eksekutif, manajer, dan tentu saja istri-istri mereka yang selalu tampil bak permaisuri. Alis Arman berkerut, jantungnya berdetak lebih cepat. Di satu sisi, ini adalah kesempatan besar untuk menunjukkan bahwa dirinya pantas berada di lingkaran para petinggi. Di sisi lain, bayangan tentang Dara mulai mengganggu pikirannya. Arman mengusap wajahnya kasar. Ia tahu, Dara tidak pernah tampil mencolok. Pakaian Dara sederhana, gayanya jauh dari kata glamor, dan ia tidak pernah antusias jika harus berada di tengah keramaian. Di hadapan Arman, itu semua adalah kekurangan besar, bukan kebanggaan. "Bagaimana mungkin aku membawa Dara ke acara sebesar itu?" gumamnya lirih. Ia menyalakan rokok, menghembuskan asap ke udara, sementara pikirannya melayang. Ia teringat pada acara kantor sebelumnya, saat ia datang seorang diri. Kala itu, beberapa rekan kerja sempat bertanya, "Kenapa nggak bawa istri, men? Nggak enak. Loh, semua orang bawa pasangan." Sejak saat itu, Arman merasa ada tatapan-tatapan sinis, seolah dirinya berbeda, seolah dirinya kalah kelas. Ia tahu betul, di dunia kerja, bukan hanya prestasi yang berbicara, tapi juga citra. Dan citra itu ditentukan oleh pasangan yang dibawa. Malam itu, saat Dara mengetuk pintu dan masuk dengan membawa segelas air hangat, Arman buru-buru mematikan rokok. Dara menatapnya dengan senyum kecil. "Mas, capek ya? Minum dulu biar agak tenang." Arman hanya mengangguk tanpa senyum. Tatapannya masih terpaku pada ponsel. "Ada apa, Mas?" tanya Dara hati-hati. "Undangan kantor. Minggu depan ada jamuan makan malam. Semua karyawan wajib bawa pasangan," jawab Arman singkat. "Oh, begitu. Ya sudah, aku siapin pakaian terbaikku nanti," ucap Dara dengan nada sederhana, seolah itu hal biasa. Arman memandangnya cepat, lalu mengalihkan pandangan. Dalam hatinya, ia ingin berkata, "Pakaian terbaikmu tetap tidak sebanding dengan mereka." Tapi kata-kata itu hanya tertahan di tenggorokan. Ia tidak ingin memperkeruh suasana malam itu, meski pikirannya semakin kalut. Setelah Dara keluar dari ruangan, Arman bersandar di kursi, menutup mata. Bayangan wajah-wajah istri rekan kerjanya muncul satu persatu. Andini, istri Fajar, selalu tampil elegan dengan gaun mahal dan perhiasan berkilauan. Lalu Maya, istri Bima, yang luwes bergaul dan pintar berbicara. Mereka semua tampak mendukung suami dengan penampilan sempurna. Sementara Dara, ia teringat sosok istrinya yang tadi masuk dengan daster sederhana,
Rambut diikat seadanya, wajah tanpa riasan. Arman menggertakkan giginya. Bagaimana kalau Dara datang dan semua orang membandingkannya dengan mereka? Aku bisa jadi bahan tertawaan. Kekhawatiran itu berubah menjadi tekanan. Ambisinya selama ini adalah diakui sebagai bagian dari lingkaran elit kantor. Ia ingin dipandang, dihormati, dianggap setara dengan para eksekutif yang sudah lebih dulu mapan. Tapi Dara, dalam pikirannya, adalah penghalang. Malam itu, Arman tidak bisa tidur nyenyak. Ia bolak-balik di ranjang, sementara Dara sudah terlelap dengan tenang. Dari luar, mereka tampak pasangan yang damai. Namun di dalam hati Arman, ada pergolakan besar yang tidak pernah diketahui istrinya. Keesokan harinya di kantor, pembicaraan tentang jamuan sudah ramai. Fajar dengan bangga menunjukkan gaun baru yang dibelikan untuk istrinya. Bima bercerita bagaimana istrinya sudah menyiapkan sepatu khusus. Semua orang tampak bersemangat. Arman hanya tersenyum kaku, ikut tertawa seadanya. Tapi setiap kali mendengar kata istri, pikirannya kembali ke Dara. Rasa minder menusuk lebih dalam. Sore hari, saat ia duduk di mobil sendirian, Arman menatap undangan kertas yang baru dibagikan. Tinta emas berkilau di bawah cahaya senja. Kata-kata formal di dalamnya hanya menambah berat beban di dadanya. Tidak mungkin aku membiarkan diriku dipermalukan. Tidak mungkin. Arman berbisik dengan rahang mengeras. Ia mulai berpikir keras, mencari jalan keluar. Dalam benaknya, satu ide perlahan muncul. Ide yang kejam tapi terasa paling aman bagi gengsinya. Dara tidak boleh diperkenalkan sebagai istrinya di hadapan rekan kerja. Pikirannya terus bergulir, menyusun rencana. Topeng rumah tangga yang selama ini mereka pertahankan akan segera diuji. Dan Arman tahu, ia harus memainkan perannya sebaik mungkin demi menjaga citra. Hari itu langit mendung, seolah ikut menekan perasaan Dara yang duduk di ruang makan menata meja. Hanya ada 2 piring, 2 gelas, dan lauk sederhana seperti biasa. Dari dapur masih tercium aroma sayur asem yang baru saja matang. Rumah itu selalu terasa sunyi, meski dihuni 2 orang. Arman pulang lebih awal dari kantor sore itu. Jasnya masih melekat. Wajahnya terlihat serius. Ia duduk di kursi tanpa melepas dasinya. Dara menyapanya lembut. "Mas, sudah pulang? Aku siapkan makan malam dulu." "Ya." Namun Arman tidak menjawab. Ia menghela napas panjang, menatap kosong ke arah meja makan. Sesaat kemudian ia berkata lirih, tapi penuh tekanan. "Dara, aku ingin bicara serius." Nada itu membuat Dara berhenti melangkah. Ia menoleh, menatap suaminya dengan tatapan penuh tanya. "Ada apa, Mas?" Arman mengetuk-ngetukkan jarinya di meja, lalu membuka percakapan yang seolah sudah lama dipendam. "Minggu depan ada acara kantor, jamuan makan malam. Semua rekan kerja akan hadir, dan tentu saja mereka semua akan membawa istri masing-masing." Dara tersenyum tipis. "Ya, aku tahu. Mas sudah cerita. Jadi, aku harus menyiapkan pakaian yang pantas, kan?" Namun alih-alih mengangguk, Arman justru menunduk, tampak bimbang. Hening sejenak membuat Dara semakin heran. Sampai akhirnya Arman bersuara, kali ini dengan nada yang membuat udara di ruang makan seketika berat. "Dara, aku ingin kamu ikut. Tapi, bukan sebagai istriku. Aku ingin kamu berpura-pura jadi pembantu." Kata-kata itu jatuh begitu saja, membelah keheningan. Dara terpaku, tubuhnya seperti membeku. Sekilas ia merasa salah dengar, tapi tatapan serius Arman tidak menyisakan ruang untuk keraguan. Hatinya seperti diremas. Dara menunduk, mencoba menyembunyikan getir yang tiba-tiba menyeruak. "Pembantu?" Kata itu berulang-ulang menggema di kepalanya. Seseorang yang sah menjadi istri justru diminta untuk menyangkal keberadaannya.
Kenapa? Mas bicara begitu? Suara Dara lirih, nyaris bergetar. Arman berdeham, lalu bersandar di kursi. Dengar, bukan maksudku merendahkan. Tapi kamu tahu sendiri, istri-istri rekan kerjaku itu. Mereka cantik, berkelas, penuh gaya. Kalau kamu hadir sebagai istri, aku takut jadi bahan omongan. Aku tidak mau dipandang rendah hanya karena istriku terlihat terlalu biasa. Dara menutup matanya sejenak. Ada rasa perih yang menusuk, bukan karena ucapan itu baru pertama kali ia dengar, melainkan karena kali ini lebih menyakitkan. Ia benar-benar diminta menanggalkan identitasnya sendiri. Dalam hatinya, sebuah suara berbisik, kalau saja dia tahu siapa aku sebenarnya. Kalau saja dia tahu setengah dari kekuatan yang kusimpan, dia tak akan berani bicara begini. Namun bibir Dara tetap terkatup. Ia menahan diri, menutupi luka dengan kesabaran. Arman melanjutkan dengan nada terburu-buru, seakan takut Dara marah. Ini hanya sekali saja, Ra. Anggap saja demi aku. Kamu hanya perlu berpura-pura jadi asisten rumah tangga, melayani sedikit di meja, tidak banyak bicara. Setelah itu selesai, aku janji, tidak ada yang akan tahu. Aku hanya ingin menjaga citraku. Dara menatapnya lama, mencari sedikit penyesalan di mata suaminya. Tapi yang ia temukan hanyalah ketakutan Arman terhadap omongan orang, bukan rasa peduli pada perasaannya sendiri. Dalam keheningan itu, Dara merasakan dua hal sekaligus. Luka mendalam sebagai istri, dan kekuatan tersembunyi yang semakin kokoh di balik dirinya. Begini ternyata gengsi Arman. Sampai rela mengorbankan harga diriku demi nama baiknya sendiri. Namun bukannya meledak marah, Dara justru menarik napas dalam-dalam. Senyumnya samar, lebih mirip bayangan senyum yang penuh misteri. Kalau itu yang Mas mau, baiklah. Aku akan ikut sebagai pembantu. Arman terbelalak, tidak menyangka istrinya begitu mudah menyetujui. Kamu nggak marah? Tidak, Mas, jawab Dara pelan. Nada suaranya tenang. Aku mengerti. Kalau memang itu bisa membuat Mas lebih percaya diri di depan rekan kerja, aku tidak keberatan. Arman menghela napas lega, seolah baru saja terbebas dari beban berat. Terima kasih, Ra. Kamu benar-benar pengertian. Dara menunduk, menahan getir yang hampir pecah di ujung matanya. Tapi di balik ketenangannya, ada sesuatu yang bergejolak. Sebuah rahasia besar yang selama ini ia simpan erat. Kekuatan yang akan mengguncang dunia Arman ketika tiba saatnya. Malam itu, setelah Arman tertidur pulas, Dara duduk sendiri di ruang tamu. Lampu redup menyoroti wajahnya yang teduh tapi penuh pikiran. Ia menatap kalung kecil di lehernya, menyentuh kunci mungil yang menggantung di sana. Bibirnya melengkung membentuk senyum samar. Baiklah, Mas. Jika itu jalan yang kau pilih, aku akan menuruti permintaanmu. Tapi ingat, setiap topeng ada waktunya untuk jatuh. Dan saat topeng itu terlepas, semua orang akan tahu siapa aku sebenarnya. Lampu-lampu kristal berkilau di aula hotel bintang 5 tempat jamuan kantor diadakan malam itu. Aroma parfum mahal bercampur dengan wangi hidangan lezat yang sudah ditata rapi di meja panjang, menambah kesan elegan. Musik lembut dari alat musik gesek mengalun di sudut ruangan, membuat setiap langkah terasa anggun. Mobil-mobil mewah berhenti bergantian di depan pintu utama. Para tamu turun dengan pakaian berkelas, gaun panjang dengan payet berkilauan, jas formal dengan potongan rapi, serta senyum penuh percaya diri. Satu persatu mereka memasuki aula, menyapa, dan saling menunjukkan citra terbaiknya. Di antara keramaian itu, Arman berjalan masuk dengan Dara di sisinya. Malam ini, sesuai permintaannya, Dara tampil sederhana, mengenakan gaun polos berwarna hitam tanpa aksesori mencolok. Rambutnya dikuncir sederhana, wajahnya hanya dengan riasan tipis. Dari kejauhan,
Ia memang tampak lebih mirip seorang asisten rumah tangga ketimbang istri seorang karyawan perusahaan besar. Arman melangkah cepat, seakan ingin segera menyatu dengan kerumunan rekan kerjanya. Ia menggenggam lengan jasnya sendiri, sementara sesekali melirik Dara dengan tatapan penuh peringatan. Tatapan itu seolah berkata, "Ingat peranmu malam ini." Sesampainya di meja registrasi, seorang resepsionis menyambut ramah. "Selamat malam, Bapak Arman." Arman tersenyum penuh wibawa. "Selamat malam." Ia melirik Dara sekilas lalu menambahkan dengan nada ringan, "Ini pembantu saya, ikut membantu saya malam ini." Seketika senyum resepsionis berubah canggung. Namun ia tidak berani berkomentar lebih jauh. Dara hanya menunduk, menerima status yang dipasangkan padanya tanpa sepatah kata pun. Memasuki aula, kilau lampu menimpa wajah Dara. Hatinya sedikit terusik, tapi ia tetap melangkah dengan tenang. Sejumlah pasangan suami istri mulai melirik, sebagian menahan senyum sinis. "Arman bawa pembantu, ya?" bisik seorang wanita dengan gaun merah kepada temannya. Katanya istrinya nggak terlalu cocok dibawa ke acara begini. "Pantas, mungkin ini akalnya," jawab yang lain, tertawa kecil. Dara mendengar sebagian dari bisikan itu. Hatinya perih, tapi wajahnya tetap teduh. Ia menatap lurus ke depan, menahan setiap rasa yang berkecamuk. Arman, di sisi lain, tampak puas. Ia merasa langkahnya malam ini berhasil menyelamatkan citranya. Ia memperkenalkan Dara ke beberapa rekan dengan nada santai. "Ini asisten rumah tangga saya, membantu saya mengatur kebutuhan." Kalimat itu keluar begitu ringan dari bibirnya, seolah tidak ada beban. Fajar, salah satu rekan kerja, tertawa kecil sambil mengangguk. "Wah, pintar juga kamu, men. Jadi lebih praktis ya, bawa pembantu sekalian." "Ya begitulah," Arman tersenyum bangga, padahal hatinya sebenarnya cemas. Ia ingin memastikan semua orang percaya dengan perannya malam ini. Sementara itu, Dara berdiri di belakang, menunduk sopan. Dari sudut matanya, ia melihat para istri rekan kerja berkumpul, saling berbisik sambil menatapnya dari ujung kepala hingga kaki. Bajunya sederhana sekali. Bahkan pembantu rumah tangga di rumahku pun lebih rapi, sindir salah seorang istri dengan suara cukup keras untuk terdengar. Yang lain menambahkan, "Kalau pembantuku, paling tidak tahu cara bersikap. Yang ini seperti patung." Gelak tawa kecil pun terdengar, menusuk telinga Dara. Namun ia tetap tenang. Bibirnya membentuk senyum tipis. Tidak ada amarah yang ia tunjukkan. Meski dalam hatinya ia tahu, kata-kata itu sengaja diarahkan untuk merendahkannya. Jamuan pun dimulai. Para tamu duduk di meja bundar dengan taplak putih dan lilin menyala di tengah. Arman bergabung dengan rekan kerjanya, meninggalkan Dara berdiri di pinggir ruangan. Dari kejauhan, ia tampak seperti seorang pelayan yang menunggu perintah. Sesekali Arman melirik ke arahnya, memastikan Dara tetap memainkan peran. Setiap kali tatapan mereka bertemu, Dara hanya mengangguk kecil, meyakinkan bahwa ia tidak akan melawan. Namun di balik ketenangannya, Dara menyimpan banyak hal. Setiap ejekan, setiap tatapan merendahkan, ia simpan dalam-dalam. Ia tahu, malam ini bukan saatnya membuka tabir. Malam ini, ia hanya akan diam, menunggu. Musik semakin riang, gelas-gelas beradu, dan tawa mengisi ruangan. Semua orang sibuk menikmati kemewahan, sementara Dara berdiri tegak di sudut ruangan dengan kepala sedikit menunduk. Meski hatinya terusik, wajahnya tetap teduh. Ia bukan wanita yang mudah goyah oleh kata-kata. Dalam batinnya, ia berbisik, "Baiklah, Mas. Aku akan terus bermain sesuai aturanmu malam ini. Tapi suatu saat nanti, semua orang akan tahu siapa sebenarnya yang berdiri di sudut ini." Jamuan malam itu semakin ramai. Gelas-gelas anggur beradu, tawa para pria terdengar lepas,
dan musik lembut dari sudut ruangan mengisi keheningan antar percakapan. Namun di balik kilau cahaya lampu kristal, ada satu sudut ruangan yang menyimpan tatapan-tatapan penuh penilaian. Tempat Dara berdiri. Ia mengenakan gaun sederhana berwarna hitam polos, tanpa perhiasan mencolok, tanpa riasan berlebihan. Seolah benar-benar seorang pembantu rumah tangga yang kebetulan ikut kejamuan mewah. Dara berdiri tegak dengan tenang, meski setiap detik telinganya dipenuhi suara-suara berbisik. Lihat deh, Arman benar-benar tega. Membawa pembantunya ke acara resmi, bisik seorang wanita dengan gaun merah menyala. Ia melirik ke arah Dara sambil menutup mulutnya dengan kipas kecil, tapi sengaja mengucapkan cukup keras untuk terdengar. Wanita lain di sebelahnya menimpali, mungkin istrinya malu datang. Jadi ya, dipakainya saja pembantunya untuk pura-pura menemaninya. Ia tertawa pelan, namun tawa itu menyengat telinga Dara. Yang lain menambahkan dengan nada sinis, kalau memang pembantu, seharusnya tahu diri. Jangan berdiri kaku begitu, bikin suasana jadi aneh. Gelak tawa halus terdengar di antara mereka. Sekilas tampak seperti obrolan ringan, tapi setiap kata adalah pisau yang diarahkan ke hati Dara. Dara mengangkat kepalanya, menatap ke sekeliling. Ia melihat tatapan mata yang tak lagi sekadar heran, melainkan merendahkan. Ada yang memandangnya dari ujung kepala hingga kaki, menimbang-nimbang layaknya menilai barang murah yang tak seharusnya hadir di tempat berkelas. Sesaat, hatinya terhimpit. Aku ini istrinya, bukan pembantunya. Kalimat itu bergema di benaknya, tapi tak satu pun kata keluar dari bibirnya. Dara memilih diam. Dari meja utama, Arman terlihat sibuk bercakap-cakap dengan rekan-rekan prianya. Sesekali ia melirik arah Dara, sekadar memastikan istrinya itu masih memainkan peran sesuai permintaannya. Ia tampak puas. Baginya, Dara yang berdiri di sana hanyalah bagian kecil dari strategi menjaga gengsi. Namun di mata para istri rekan kerja, justru lain cerita. Mereka berbisik semakin nyaring, senyum mengejek semakin lebar. Kasihan sekali. Arman ini terlalu ambisius, tapi istrinya, tidak pantas dipamerkan. Mungkin itu sebabnya dia bawa pembantu. Betul. Padahal setahu saya, dia cukup berprestasi di kantor. Tapi kalau urusan keluarga begini, ya, terlihat jelas siapa dia sebenarnya. Obrolan itu mengalir dari satu meja ke meja lain, menimbulkan riak halus di antara para tamu. Sementara para pria masih sibuk dengan diskusi bisnis dan tawa, para wanita perlahan menanamkan opini bahwa Arman berbeda, bahwa Arman lebih rendah. Dara mendengarnya semua. Ia menunduk sesaat, menahan perih yang menikam. Namun ketika ia kembali mengangkat wajah, ekspresinya tetap tenang. Tidak ada tangis, tidak ada amarah. Hanya sepasang mata yang teduh, menyimpan sesuatu yang tak dimengerti oleh mereka yang menertawakannya. Di dalam hati, Dara berbisik pada dirinya sendiri. Jika mereka tahu siapa aku sebenarnya, mungkin mereka akan berhenti tertawa. Tapi biarlah. Malam ini aku hanya diam. Biarkan mereka merendahkanku. Karena setiap luka yang kuterima akan menjadi kekuatan ketika tiba waktunya. Sementara itu, suasana di meja utama mulai berubah. Seorang rekan Arman, Fajar, menepuk bahu sambil tertawa. Men, kamu ini aneh juga. Bawa pembantu ke acara resmi. Tapi ya, uniklah. Tidak ada yang lain seperti kamu. Arman ikut tertawa, meski tawanya terdengar kaku. Hihi, iya, biar praktis. Namun di balik tawa itu, ia bisa merasakan sorot mata yang berbeda dari sebelumnya. Ada yang penuh tanya, ada yang meremehkan. Seolah kehadiran Dara bukan hanya menurunkan wibawa istrinya, tapi juga menurunkan martabat dirinya di depan kolega. Dara memperhatikan dari kejauhan. Ia melihat jelas bagaimana beberapa pria berusaha menyembunyikan tawa, bagaimana para istri saling pandang penuh makna.
Semakin lama, suasana tidak lagi sekadar mewah. Ada hawa canggung yang menggantung. Seakan semua orang di ruangan itu diam-diam menilai Arman lebih rendah karena membawa pembantu, alih-alih istri. Jamuan yang seharusnya menjadi ajang pamer citra berubah menjadi arena bisikan dan tatapan. Semakin lama, semakin banyak yang membicarakan hal yang sama. Dara tahu, berita kecil ini akan menyebar jauh lebih cepat daripada topik bisnis yang sedang dibicarakan suaminya. Meski hatinya terhina, Dara berdiri tegak. Ia memilih menjaga wibawanya, tidak menanggapi, tidak memperlihatkan kelemahan. Baginya, diam justru menjadi bentuk kekuatan. Dan ketika malam semakin larut, satu hal menjadi jelas. Citra yang berusaha dijaga Arman mulai retak. Bukan karena Dara, tapi karena tatapan dan bisikan yang tak henti-hentinya menyudutkannya. Jamuan malam sudah berlangsung hampir 1 jam. Musik gesek dari panggung kecil mengalun tenang. Pelayan-pelayan berseragam putih keluar masuk membawa nampan penuh hidangan. Di antara keramaian itu, suasana Dara tetap sama, menjadi titik tatapan penuh penilaian. Ia berdiri tenang, seakan bayangan di sudut aula, sesekali tersenyum sopan ketika tatapan langsung menujunya. Namun keheningan batin Dara pecah ketika seorang wanita bergaun biru tua mendekat. Langkahnya anggun, rambut hitamnya disanggul rapi, dan sepasang mata teduhnya menatap Dara dengan kehangatan berbeda dari para wanita lain. Wanita itu adalah Rima, istri seorang manajer penting di perusahaan. Sosok yang terkenal ramah namun jarang benar-benar membuka diri di acara sosial. "Selamat malam," sapa Rima dengan suara lembut. Ia tidak berbisik ke orang lain, tidak menatap dari ujung kepala hingga kaki, tidak mengernyit penuh penilaian. Ia berdiri sejajar, menatap Dara dengan senyum yang tulus. Dara sedikit terkejut, tapi segera mengangguk sopan. "Selamat malam, Bu." Rima menoleh sebentar ke arah meja utama tempat para pria duduk, lalu kembali memusatkan perhatiannya pada Dara. "Kalau tidak salah, tadi saya dengar Arman memperkenalkan Anda sebagai pembantunya." Suaranya datar, tapi ada kilatan heran dalam matanya. Dara terdiam sejenak, merasakan ketukan halus di dadanya. Ia bertanya langsung, tanpa sindiran. Dengan tenang, ia menjawab singkat, "Ya, begitulah." Alih-alih tertawa atau melontarkan komentar sinis seperti yang lain, Rima justru mengernyit tipis, seolah sedang membaca lebih dalam. Menarik. Tapi entah kenapa, saya merasa Anda berbeda." Dara terdiam, tak menanggapi lebih jauh. Ia hanya menundukkan kepala sedikit, menampilkan sikap sopan seorang pembantu, seperti yang diminta Arman. Namun tatapan matanya yang teduh membuat Rima semakin penasaran. Tak lama, beberapa istri lain mendekat, pura-pura ramah pada Rima. "Rima, ayo duduk di meja kita. Biarkan saja dia berdiri, toh dia memang bukan bagian dari kita." Ucapan itu jelas diarahkan pada Dara, diikuti tawa kecil yang mencemooh. Namun Rima tidak bergeming. Ia justru menoleh ke arah wanita itu dan berkata dengan tenang, "Saya sedang berbincang. Lagi pula, tidak ada yang salah berbicara dengan siapapun, kan?" Kalimat sederhana, tapi cukup membuat wajah beberapa istri lain memerah malu. Dara yang mendengar itu merasakan sesuatu yang berbeda. Untuk pertama kalinya malam itu, ada seseorang yang berdiri di sisinya, meski samar. Rima kembali menatap Dara. "Boleh saya tahu nama Anda?" tanyanya, seakan benar-benar peduli. "Dara," jawab Dara lirih. Senyum Rima melebar. "Dara, nama yang indah. Nama seperti itu tidak cocok jika hanya diucapkan dengan nada merendahkan. Saya yakin Anda lebih dari sekadar apa yang mereka pikirkan." Kata-kata itu menusuk lembut hati Dara. Ia menatap Rima, mencoba menahan ekspresi wajahnya agar tetap netral. Tapi dalam hatinya, ada rasa hangat yang pelan-pelan menumbuhkan keberanian. Percakapan mereka tidak berlangsung lama, karena seorang pelayan lewat membawa gelas-gelas anggur,
dan Rima dengan anggun mengambil satu lalu tersenyum singkat sebelum beranjak. Namun sebelum pergi, ia sempat berbisik lirih, cukup dekat untuk hanya terdengar oleh Dara. "Tenang saja. Saya tahu Anda bukan siapa yang mereka kira." Dara menoleh cepat, terkejut. Namun Rima hanya tersenyum tipis, lalu melangkah pergi dengan elegan, meninggalkan Dara dengan debaran di dadanya. Malam itu, untuk pertama kalinya Dara merasa tidak sepenuhnya sendirian. Ada seseorang yang menatap melewati penampilan luar, yang tampaknya tahu lebih dari sekadar peran pembantu yang dipaksakan Arman. Dari kejauhan, Arman melihat interaksi singkat itu. Alisnya sedikit berkerut, merasa cemas namun tak bisa langsung mendekat. Ia terlalu sibuk menjaga citra di depan rekan-rekannya. Sementara itu, bisikan-bisikan di antara para istri semakin nyaring. Kenapa Rima ramah sekali pada dia? Padahal jelas-jelas itu pembantu. Entahlah, Rima memang suka aneh. Tapi ekspresinya tadi, seperti tahu sesuatu. Bisikan itu menyebar seperti riak kecil di permukaan air. Tidak ada yang tahu pasti, tapi satu hal jelas. Rima telah menanamkan benih keraguan pada mereka semua. Suasana jamuan semakin meriah. Tawa para pria yang membicarakan proyek-proyek besar bergema, sementara denting gelas anggur tak henti berpadu dengan alunan musik piano. Namun di balik semua kemewahan itu, Dara masih berdiri di sudut ruangan, menjadi titik sorot tatapan penuh ejekan. Arman tampak puas, meski sedikit gugup. Ia melihat Dara dari jauh dengan tatapan mengawasi. Baginya, peran istrinya sebagai pembantu sedang berjalan lancar. Ia yakin dengan cara ini, citranya akan tetap utuh. Rekan-rekan kerjanya tak akan tahu bahwa ia memiliki istri sederhana yang tak sekelas para istri elegan di ruangan itu. Namun segalanya berubah ketika Rima, yang sejak awal berbeda dalam sikapnya, kembali mendekati Dara. Kali ini, langkahnya lebih mantap, suaranya lebih jelas, dan ekspresi wajahnya seakan menyimpan sesuatu yang tak terbendung lagi. "Dara," ucap Rima sambil tersenyum hangat. Semua orang yang duduk di meja terdekat menoleh. Mereka tampak penasaran, mengapa Rima begitu ramah pada seseorang yang baru saja disebut pembantu? Dan kemudian, dengan nada yang jernih, tanpa berbisik ataupun menyembunyikan kata-katanya, Rima melanjutkan, "Atau saya harus panggil Anda seperti biasa, Bu Bos?" Kalimat itu menggema seperti dentuman keras di tengah ruang penuh musik. Dalam sekejap, suasana riuh meredup. Tawa berhenti. Musik piano masih mengalun, tetapi terdengar jauh lebih sayup dibandingkan keheningan yang tiba-tiba menyelimuti aula. Semua mata menoleh. Ada yang membelalak kaget, ada yang saling berbisik tertahan, ada pula yang menutup mulut dengan tangan, tak percaya dengan apa yang baru saja terdengar. Arman, yang tadinya duduk dengan wajah penuh percaya diri, sontak pucat pasi. Bibirnya sedikit terbuka, namun tak ada kata keluar. Ia melirik ke arah Dara, lalu ke Rima, seakan mencari kepastian bahwa telinganya tidak salah dengar. "Bu Bos, maksudnya apa?" bisik salah satu istri rekan kerja dengan nada tercampur heran dan kecurigaan. Rima tetap tersenyum tenang, menatap Dara tanpa mengalihkan pandangan. "Ya, Bu Dara memang lebih pantas dipanggil begitu. Bukankah begitu?" Suaranya lembut, tapi cukup nyaring untuk didengar semua orang. Dara berdiri diam. Hatinya berdegup kencang, namun wajahnya tetap tenang seperti samudera tanpa riak. Ia tahu, inilah momen yang tak bisa dihindari. Ia tidak meminta Rima menyapanya begitu, namun ia juga tidak akan menyangkal jika saatnya tiba. Tatapan-tatapan yang sebelumnya merendahkan kini berubah jadi penuh tanda tanya. Beberapa istri saling berbisik dengan panik. "Bu Bos, dia? Tidak mungkin. Tadi kan Arman sendiri yang bilang itu pembantunya. Kalau benar, artinya selama ini kita sudah salah menilai." Arman menelan ludah,
berusaha mengendalikan situasi. Ia bangkit dari kursinya, mendekati Dara dengan senyum kaku. "Rima, kamu bercanda ya? Itu cuma salah ucapkan?" "Dara memang..." Namun kalimatnya terhenti, karena Rima dengan elegan menoleh padanya. Tatapannya tajam tapi terselubung ramah. "Oh, salah ucap? Rasanya saya sangat jarang salah dalam hal seperti ini, Arman." Sekali lagi, keheningan menelan ruangan. Para pria yang tadinya asyik membicarakan proyek bisnis kini menatap serius. Mereka mulai curiga, mulai mempertanyakan sesuatu yang jauh lebih besar dari sekadar kehadiran seorang wanita sederhana di acara ini. Dara menarik napas dalam-dalam, lalu menatap Arman. Ia tidak bicara apapun, tidak menyangkal, tidak juga membenarkan. Sikapnya yang penuh ketenangan justru semakin memperkuat teka-teki yang kini berputar di benak semua orang. Wajah Arman semakin pucat. Gengsinya yang selama ini dijaga rapat-rapat rasa runtuh sedikit demi sedikit. Ia bisa merasakan sorot mata rekan-rekannya menelanjangi dirinya, bukan lagi kagum, melainkan penuh tanya dan keraguan. Fajar, salah satu rekan kerja Arman, akhirnya bersuara dengan nada ragu. "Men, sebenarnya, siapa Dara ini?" Pertanyaan itu meluncur tepat ke pusat ruangan, menggantung tanpa jawaban. Semua orang menunggu, sebagian menatap Arman, sebagian menatap Dara, dan sebagian lagi melirik Rima yang masih tersenyum penuh rahasia. Dara menundukkan kepala sedikit, lalu tersenyum samar. Ia tahu, malam ini baru permulaan. Dan ia juga tahu, semua mata di ruangan itu kini mulai menaruh perhatian penuh padanya. Keheningan di aula jamuan masih menggantung setelah sapaan mengejutkan Rima. Semua mata terus bergantian menatap Dara dan Arman, seolah sedang menyaksikan drama yang tak pernah mereka bayangkan akan muncul di tengah acara penuh formalitas itu. Arman berdiri kaku di samping Dara, senyumnya kaku, tangannya gemetar meski berusaha disembunyikan di balik jas hitamnya. Matanya menatap tajam pada Rima, berharap wanita itu hanya bercanda. Namun Rima sama sekali tidak menunjukkan tanda-tanda akan menarik ucapannya kembali. Dengan langkah tenang, Rima maju setengah langkah, lalu menatap sekeliling ruangan. Suaranya lembut, namun tegas dan terdengar jelas. "Sepertinya ada yang masih belum tahu," ucapnya. "Bu Dara yang berdiri di sini bukanlah seorang pembantu seperti yang dikatakan Arman. Beliau adalah salah satu pemegang saham terbesar di perusahaan tempat saya bekerja, bahkan pemegang 50% saham utama." Suasana langsung pecah oleh bisikan kaget. 50%? Mustahil. Itu jumlah yang sangat besar. Jadi selama ini, dia bukan orang biasa. Beberapa istri rekan kerja yang tadinya berbisik mengejek kini menutup mulut mereka sendiri. Wajah mereka memucat, mata terbelalak, seolah baru saja menyadari bahwa orang yang mereka remehkan sejak awal sebenarnya memiliki kedudukan jauh lebih tinggi daripada mereka. Sementara itu, para pria, Fajar, Andi, dan Bima, tak bisa menyembunyikan keterkejutan mereka. Fajar bahkan berdiri dari kursinya, menatap Dara dengan rasa hormat yang bercampur bingung. Apa benar itu, Dara?" tanyanya ragu, suaranya hampir tercekat. Dara tidak langsung menjawab. Ia hanya tersenyum tipis, lalu menegakkan tubuhnya dengan wibawa yang berbeda dari sebelumnya. Sikapnya tidak lagi menyerupai seorang pembantu yang pasrah, melainkan seorang wanita yang memegang kendali penuh atas dirinya. Arman buru-buru memotong. Suaranya tinggi karena panik. "Itu tidak benar. Rima pasti salah paham. Dara, dia." Namun Rima dengan tenang menyela. "Arman, saya sudah bekerja cukup lama di perusahaan, dan saya hafal nama-nama pemegang saham utama. Tidak ada yang bisa menyangkalnya. Bahkan, tanda tangan Bu Dara ada di hampir semua dokumen penting perusahaan." Bisikan para tamu semakin riuh. Ada yang menatap Arman dengan rasa kasihan, ada yang menatapnya sinis,
menganggapnya bodoh karena meremehkan istrinya sendiri. Sementara itu, sikap para istri rekan kerja berubah drastis. Salah satunya yang tadi paling keras mengejek Dara kini tersenyum kikuk, mencoba mendekat. "Oh, jadi Bu Dara yang selama ini kita dengar-dengar itu, ya? Wah, pantas saja," ucapnya dengan nada dibuat-buat manis. Dara hanya menatap sekilas. Senyum tipisnya penuh arti. Ia tidak membalas ejekan dengan ejekan, tidak pula memberi reaksi berlebihan. Justru sikap tenangnya yang membuat semua orang semakin kagum dan segan. Arman semakin kalut. Keringat dingin mulai membasahi pelipisnya. Ia tahu, semua yang disampaikan Rima benar adanya. Ia yang selama ini tak pernah peduli pada urusan bisnis istrinya kini tak berdaya menghadapi kenyataan yang terbongkar di depan umum. "Dara, kenapa kamu tidak bilang apa-apa?" desis Arman. Cukup pelan tapi terdengar oleh Dara. Matanya panik, seperti seseorang yang kehilangan pijakan. Dara menoleh perlahan. Pandangannya tenang, namun tajam. "Karena kamu tidak pernah bertanya, Men. Dan kamu terlalu sibuk menjaga gengsimu untuk melihat siapa sebenarnya orang yang ada di sampingmu." Ucapan itu membuat wajah Arman semakin pucat. Ia mundur setengah langkah, seolah kata-kata Dara lebih tajam dari belati. Para tamu saling berbisik lagi. Kali ini penuh kekaguman pada Dara. Luar biasa tenang. Beda sekali dengan Arman yang kelihatan panik. "Sepertinya kita selama ini salah menilai." Dara tetap berdiri anggun, tidak menunjukkan rasa marah atau dendam. Namun aura wibawanya semakin kuat, membuat siapapun yang melihat merasa segan. Rima yang berdiri di dekatnya menatapnya dengan senyum puas. "Saya kira, sekarang semua orang sudah tahu siapa Bu Dara sebenarnya." Arman terdiam, matanya liar mencari cara untuk mengendalikan situasi. Tapi semakin ia berusaha, semakin jelas bahwa dirinya kehilangan kuasa. Semua orang kini beralih fokus pada Dara, bukan lagi padanya. Jamuan yang seharusnya menjadi panggung bagi Arman justru berubah menjadi panggung pengungkapan besar yang membuatnya terpojok. Sejak pengakuan Rima mengguncang ruangan, suasana jamuan berubah drastis. Musik lembut yang sebelumnya mengalun kini terdengar seperti hiasan tak berarti di tengah gemuruh bisikan para tamu. Semua orang masih membicarakan hal yang sama, bukan lagi tentang proyek terbaru perusahaan atau promosi jabatan, melainkan tentang kebodohan Arman yang memperkenalkan istrinya sendiri sebagai pembantu. Arman berdiri kaku, seakan tubuhnya kehilangan tulang penyangga. Senyum yang biasanya ia banggakan sebagai senyum citra diri, kini sirna, digantikan wajah pucat yang tidak bisa ia kendalikan. Ia mencoba mengatur napas, tapi setiap kali menarik udara, telinganya justru dipenuhi oleh suara-suara bisikan menusuk. Bayangkan saja, istrinya pemegang saham 50%, tapi dia bilang pembantu. Kalau bukan bodoh, itu terlalu sombong. Kasihan, malah mempermalukan dirinya sendiri. Kata-kata itu tidak dilontarkan secara langsung, tapi cukup keras untuk sampai ke telinga Arman. Setiap kalimat menjadi belati yang menusuk rasa gengsi dan harga dirinya. Arman melirik ke arah Fajar dan Andi, berharap mendapat sedikit dukungan. Namun yang ia temukan justru tatapan aneh, campuran simpati dan ejekan. Fajar menunduk seolah menahan tawa, sementara Andi pura-pura sibuk dengan gelas minumannya. Bahkan Bima, yang biasanya netral, hanya mengangkat alis dan menghela napas panjang, seakan berkata, "Kamu sudah keterlaluan, Men." Wajah Arman semakin memerah, bukan karena marah, melainkan karena malu yang mendidih di dadanya. Ia tahu, semua rekan kerjanya kini menilainya bukan lagi sebagai sosok berkelas yang ingin ia tampilkan, melainkan seorang pria kerdil yang tertipu oleh kesombongannya sendiri. Di sisi lain, Dara masih berdiri anggun. Tubuhnya tegak, senyum tipisnya tetap terjaga, meski matanya menyimpan kilau yang sulit ditebak. Tidak ada rasa marah berlebihan,
Tidak ada teriakan. Justru ketenangan itulah yang membuat semua orang semakin kagum padanya, sekaligus memperlihatkan kontras dengan kepanikan Arman. Salah satu istri rekan kerja, yang tadi terang-terangan mengejek, kini menepuk bibirnya sambil menatap Dara penuh rasa hormat. Ia berbisik pada temannya, "Aku tidak percaya kita bisa sebodoh itu menilainya rendah. Lihat cara dia berdiri, aura kelasnya jelas berbeda." Temannya mengangguk, lalu menambahkan, "Dan suaminya hanya bisa berdiri gemetar. Benar-benar memalukan." Arman mendengar potongan kalimat itu, dan darahnya berdesir cepat. Ia ingin membela diri, ingin berteriak bahwa semua ini hanya kesalahpahaman, tapi lidahnya terasa keluh. Ia sadar, semakin ia bicara, semakin ia memperlihatkan kepanikannya. Rima, yang masih berada tak jauh dari Dara, menatap Arman dengan tatapan tajam namun penuh arti. "Arman," katanya dengan suara cukup keras agar terdengar oleh sebagian besar orang, "kadang kita terlalu sibuk menjaga citra sampai lupa mengenali orang yang seharusnya paling kita hargai." Sekeliling ruangan hening sejenak setelah ucapan itu, lalu kembali dipenuhi gumaman lirih. Arman menunduk, keringat dingin membasahi pelipisnya. Setiap detik terasa seperti jam, dan setiap tatapan terasa seperti vonis. Ia mencoba mendekati Dara, berharap bisa berbisik sesuatu, tapi langkahnya terasa berat. Saat akhirnya berdiri di sisi istrinya, ia hanya mampu menunduk sedikit dan berdesis lirih, "Dara, kumohon, jangan buat aku makin malu." Namun Dara tidak menjawab. Ia hanya menoleh singkat, lalu kembali menatap ke depan dengan wajah tenang. Senyum tipisnya tetap terjaga, membuat orang-orang semakin yakin bahwa kendali suasana kini sepenuhnya berada di tangannya, bukan lagi di tangan Arman. Para tamu semakin sibuk memperbincangkan. Ada yang menyalahkan Arman karena menutup-nutupi, ada yang menganggapnya terlalu arogan hingga tidak tahu siapa sebenarnya istrinya, ada juga yang hanya tertawa geli. Semua percakapan itu menyatu menjadi satu gelombang yang membuat Arman semakin tenggelam dalam rasa malu. Di dalam hatinya, Arman ingin sekali berteriak dan menghentikan semua ini. Ia ingin kembali menguasai panggung yang sejak awal ia rencanakan untuk meningkatkan citranya. Namun kini, ia hanyalah bahan pembicaraan, bahan ejekan, dan simbol kegagalan. Dan di tengah semua itu, Dara tetap berdiri tenang, tidak bergeming sedikit pun. Tatapannya lembut, namun penuh wibawa. Seakan ia hanya menunggu waktu yang tepat untuk bersuara, untuk memberikan satu kalimat yang akan mengubah segalanya. Arman bisa merasakan detik-detik itu semakin dekat. Dan justru itulah yang membuat hatinya semakin ciut. Ruangan jamuan yang semula penuh dengan canda tawa kini berubah menjadi arena ketegangan yang nyata. Denting sendok pada piring, bisikan lirih di antara tamu, bahkan alunan musik lembut dari sudut ruangan seakan tertelan dalam hening yang menyesakan. Semua mata tertuju pada satu titik. Dara, perempuan yang sejak awal malam dipandang rendah, diejek, bahkan diperkenalkan sebagai pembantu, kini berdiri tegak dengan wibawa yang tidak bisa disangkal. Senyumnya tipis, tetapi sorot matanya menembus hati setiap orang yang menatapnya. Arman, yang berdiri setengah langkah di belakangnya, terlihat pucat. Tangannya bergetar memegang gelas, dan keringat dingin membasahi pelipisnya. Ia tahu, satu kalimat saja dari Dara bisa menghancurkan sisa-sisa wibawa yang masih berusaha ia pertahankan. Namun ia juga tahu bahwa ia tidak punya kuasa untuk menghentikan istrinya kali ini. Dara menarik napas dalam, lalu suaranya terdengar jelas, bening, namun penuh ketegasan. "Saya pikir, malam ini seharusnya menjadi malam yang penuh kebanggaan untuk semua keluarga yang hadir. Malam di mana kita mendukung pasangan kita masing-masing, bukan sebaliknya, merendahkan mereka." Beberapa tamu terdiam lebih rapat. Kata-kata itu seperti panah yang dilepaskan, tajam tapi elegan. Tidak ada nada marah yang meledak-ledak, tetapi justru ketenangan itulah yang membuat ucapannya lebih kuat.
Dara melirik singkat pada Arman, lalu kembali menatap tamu-tamu. Saya berdiri di sini bukan untuk membuktikan siapa saya dengan gelar atau harta. Saya berdiri di sini karena saya percaya, seorang istri tidak seharusnya dipermalukan oleh orang yang seharusnya melindunginya. Bisikan mulai terdengar lagi. Beberapa istri rekan kerja saling menatap. Wajah mereka berubah dari ejekan menjadi rasa kagum. Bahkan sebagian pria yang tadinya menertawakan Arman kini menunduk, merasa tersindir oleh perkataan Dara. Arman mencoba menyela dengan suara gemetar. "Dara, aku hanya..." Namun Dara dengan lembut mengangkat tangan, menghentikan kalimatnya. "Mas Arman," katanya dengan nada tenang namun tegas. "Kamu ingin terlihat berkelas malam ini, bukan? Tapi sayangnya, kelas itu bukan datang dari jas mahal atau cara bicaramu. Kelas sejati datang dari bagaimana kamu memperlakukan orang-orang terdekatmu." Kalimat itu menghantam Arman seperti pukulan telak. Ia terdiam. Mulutnya terbuka namun tidak ada suara yang keluar. Wajahnya semakin merah. Sementara beberapa tamu mulai menggelengkan kepala, jelas kecewa pada sikapnya. Dara melanjutkan, suaranya sedikit lebih lembut namun tetap tajam. "Saya tidak pernah keberatan tampil sederhana. Saya tidak pernah keberatan bila orang lain menilai saya biasa saja. Tapi yang menyakitkan adalah ketika orang yang saya sebut suami justru lebih peduli pada citra di mata orang lain, dibanding menghargai siapa saya sebenarnya." Ruangan semakin hening. Setiap kata Dara seperti menegakkan cermin besar di hadapan semua orang, memperlihatkan siapa sebenarnya Arman. Rima, yang sejak tadi memperhatikan dengan seksama, tersenyum kecil dan mengangguk pelan, seakan mendukung keberanian Dara. Beberapa tamu lain pun mulai bertepuk tangan lirih, tanda penghormatan pada cara Dara mengangkat harga dirinya tanpa harus membentak atau meluapkan amarah. Arman merasakan pipinya panas. Bukan hanya karena rasa malu, tetapi juga karena ia sadar tidak ada lagi jalan keluar. Dara sudah mengambil alih panggung yang sejak awal ia klaim sebagai miliknya. Semua orang kini menatap Dara dengan hormat, sementara ia sendiri hanya menjadi bayangan yang kalah bersinar. Dengan tenang Dara mengakhiri ucapannya, "Saya kira, sudah saatnya kita berhenti berpura-pura demi gengsi. Karena pada akhirnya, kejujuran dan penghargaanlah yang membuat seseorang benar-benar terlihat berkelas." Suasana hening sesaat, lalu beberapa tamu bertepuk tangan lebih keras, diikuti yang lain. Tepuk tangan itu bukan untuk Arman, melainkan untuk Dara. Arman berdiri terpaku, wajahnya memucat. Tepuk tangan yang menggema di sekelilingnya terasa seperti palu yang memukul berkali-kali, menghancurkan sisa-sisa harga dirinya. Ia ingin berkata sesuatu, ingin membalikkan keadaan, tapi tak ada kata yang mampu keluar. Setiap tatapan tamu seakan berkata dengan jelas, "Kamu sudah kalah." Dan di tengah semua itu, Dara berdiri dengan anggun, senyum tipisnya tetap terjaga. Ia tidak perlu berteriak, tidak perlu merendahkan balik, cukup dengan kata-kata elegan untuk menunjukkan siapa dirinya yang sebenarnya. Malam itu, Arman benar-benar tidak berkutik. Jamuan makan malam yang megah itu seakan telah kehilangan kilaunya. Lampu kristal yang menggantung di langit-langit hanya memantulkan cahaya dingin, sementara denting musik yang sebelumnya mengalun lembut kini seakan jauh, samar, tak berarti. Semua mata masih menatap Dara, perempuan yang sejak awal dianggap biasa saja, bahkan dipermalukan, tetapi kini berdiri dengan wibawa yang sulit disangkal. Arman berdiri kaku di sampingnya, wajahnya pucat pasi. Tangannya bergetar saat mencoba merapikan jas yang sebenarnya sudah rapi. Ia tampak seperti seorang aktor yang salah membaca naskah, sementara panggung dan sorot lampu kini dikuasai sepenuhnya oleh Dara. Keheningan ruangan terasa menekan. Tidak ada yang berani bicara, tidak ada yang berani bergerak. Bahkan napas pun terdengar lebih berat. Semua tamu menunggu, menanti apa yang akan dikatakan Dara selanjutnya. Dara melirik sekilas pada Arman. Ada getir dalam tatapannya, ada luka yang sudah lama ia simpan,
tapi kini ia biarkan terlihat jelas di depan semua orang. Ia menarik napas dalam, lalu dengan suara yang jernih namun lantang, ia berkata, "Aku lebih berkelas dari kamu, Mas. Jadi jangan sok berkelas." Kalimat itu meluncur seperti petir yang menyambar, menggetarkan ruangan yang tadinya sunyi. Tidak ada teriakan, tidak ada nada tinggi, tetapi setiap suku kata yang terucap penuh ketegasan, penuh keyakinan, dan penuh luka yang akhirnya menemukan jalan keluar. Arman mematung. Bibirnya bergetar, matanya terbelalak, namun tak ada suara yang sanggup keluar. Kata-kata Dara menghantamnya lebih keras dari apapun yang pernah ia alami sebelumnya. Seluruh harga diri, seluruh topeng yang selama ini ia bangun dengan susah payah, hancur hanya dengan satu kalimat. Para tamu menatap dengan campuran keterkejutan dan kekaguman. Beberapa bahkan sampai menutup mulut dengan tangan mereka sendiri, tak percaya seorang perempuan yang diperlakukan begitu rendah bisa berdiri dan membalikan keadaan dengan elegan. Rima, yang duduk di barisan depan, tersenyum tipis. Matanya bersinar bangga, seakan ia tahu sejak awal siapa sebenarnya Dara. Senyum itu bukan hanya untuk mendukung, tetapi juga sebagai tanda hormat pada keberanian yang baru saja diperlihatkan. Arman, sebaliknya, semakin terbenam dalam rasa malu yang menusuk. Ia merasa tubuhnya berat, seperti ribuan mata menindihnya. Ia ingin menghilang, ingin ruangan itu runtuh agar ia tidak perlu menanggung tatapan penuh penilaian dari semua orang. Keheningan menggantung lama. Tidak ada yang bertepuk tangan, tidak ada yang berbisik. Semua hanya terdiam, membiarkan kata-kata Dara bergema di kepala masing-masing. Kalimat itu terlalu kuat untuk segera dilupakan. Arman akhirnya menunduk. Pundaknya jatuh, seakan beban yang ia pikul akhirnya terlalu berat untuk ditahan. Ia tidak lagi mencoba tersenyum, tidak lagi mencoba berbicara. Ia tahu, apapun yang ia katakan hanya akan memperburuk keadaan. Sementara itu, Dara tetap berdiri tegak. Sorot matanya menembus keheningan. Senyumnya tipis namun penuh keyakinan. Tidak ada amarah meledak-ledak. Tidak ada teriakan balas dendam. Hanya kebenaran yang akhirnya ia lepaskan. Kebenaran yang tidak bisa dibantah siapapun. Beberapa tamu akhirnya menundukkan kepala. Entah karena hormat pada Dara, atau karena malu telah ikut menertawakan dan meremehkannya di awal acara. Tapi tidak ada yang berani membuka suara. Mereka semua tahu, malam ini adalah milik Dara. Dan di tengah ruangan megah yang kini sunyi, hanya ada satu kenyataan yang tidak bisa dibantah. Arman telah kalah, dan Dara telah mengangkat dirinya dengan satu kalimat yang akan selalu dikenang. Malam itu berakhir bukan dengan tepuk tangan, bukan dengan tawa, melainkan dengan keheningan yang membekas di hati semua yang hadir. Hening yang berbicara lebih keras daripada kata-kata apapun. Keheningan yang menggantung setelah kalimat Dara terasa seperti sebuah palu besar yang menghantam dada Arman berkali-kali. Ruangan jamuan yang megah itu seolah kehilangan napasnya. Denting sendok garpu sudah berhenti sejak lama, dan para tamu hanya bisa saling menatap dengan ekspresi yang sulit diartikan. Dara masih berdiri tegak, matanya menyapu ruangan, memastikan bahwa kata-katanya benar-benar sampai. Ia tidak menunduk, tidak pula berusaha menghindar. Wajahnya tenang, namun penuh wibawa. Sekilas, bahkan gaun sederhana yang ia kenakan tampak lebih berkelas daripada jas-jas mahal para istri rekan kerja Arman. Arman, di sisi lain, terlihat seperti bayangan dirinya sendiri. Bahunya merosot, wajahnya pucat, dan tangannya terus meremas ujung jasnya tanpa sadar. Ia ingin berbicara, tetapi lidahnya keluh. Semua alasan, semua pembelaan, terasa sia-sia. Suasana menjadi lebih sesak ketika Dara melangkah perlahan ke arah pintu keluar. Setiap langkahnya menimbulkan gema lembut di lantai marmer yang berkilau. Gaunnya berayun anggun mengikuti gerakan tubuhnya. Tidak ada yang berani menghentikan atau menahan. Bahkan tidak ada yang sanggup mengalihkan pandangan. Dara tahu, inilah saatnya.
Ia tidak perlu menunggu lebih lama untuk membuktikan siapa dirinya. Kalimat terakhir yang ia ucapkan tadi sudah cukup menjadi tanda bahwa ia bukan perempuan yang bisa diremehkan. Malam ini, semua orang menjadi saksi. Para tamu mulai bergeser. Beberapa pasangan suami istri saling berbisik, menunduk dengan rasa bersalah karena sempat meremehkan Dara. Sebagian lainnya menatap Arman dengan pandangan iba bercampur sinis. Tidak ada lagi senyum palsu yang ditujukan kepadanya. Tidak ada lagi tepukan hangat di bahu yang biasa ia dapatkan di acara-acara seperti ini. Yang tersisa hanya jarak. Jarak yang semakin melebar di antara Arman dan dunia sosial yang selama ini ia kejar. Rima, yang sejak awal memperhatikan Dara dengan penuh hormat, hanya tersenyum samar. Ia tidak beranjak untuk menghentikan Dara, seolah tahu bahwa perempuan itu berhak mengambil jalannya sendiri. Tatapan matanya jelas berkata, "Inilah waktumu." Arman mencoba mengangkat wajahnya, mencari sekutu di antara kerumunan. Namun tatapan yang ia temui hanyalah mata-mata yang menghindar. Beberapa rekan kerjanya bahkan pura-pura sibuk dengan gelas minuman, seakan tidak ingin terlibat lebih jauh. Bima berdeham canggung, Andi melirik jam tangannya berulang kali, sementara Fajar hanya menunduk tanpa kata. Semua itu terasa seperti pengkhianatan bagi Arman, padahal sebenarnya itulah konsekuensi dari sikapnya sendiri. Dara mencapai pintu besar ruang jamuan. Ia berhenti sejenak, menoleh ke belakang, bukan untuk menatap Arman, melainkan untuk melihat semua orang yang masih terdiam membeku. Tatapannya dingin, namun tidak penuh dendam. Lebih tepatnya, tatapan seorang pemenang yang tahu dirinya sudah menutup buku lama. Tanpa sepatah kata pun, Dara mendorong pintu itu. Suara engsel berderit lirih, disusul hembusan angin malam yang masuk membawa kesejukan. Gaunnya berkilau diterpa cahaya dari luar ruangan, menciptakan siluet anggun yang tak mudah dilupakan. Arman baru tersadar ketika pintu hampir tertutup. Panik, ia melangkah cepat, berusaha mengejar. "Dara, tunggu dulu," serunya dengan suara parau. Tetapi langkahnya terlambat. Saat ia berlari, beberapa tamu yang berdiri di dekat pintu secara refleks bergeser menjauh dari jalurnya. Namun tidak ada yang berniat menahan pintu agar tetap terbuka. Semua membiarkan Dara pergi, seolah itu memang keputusan yang sudah semestinya. Arman sampai di pintu hanya untuk menemukan lorong kosong. Dara sudah melangkah jauh, meninggalkan aroma samar parfum elegan yang tertinggal di udara. Nafas Arman memburu, dadanya sesak bukan hanya karena lelah, melainkan karena rasa malu yang semakin menghimpit. Ia berdiri di sana, menatap kosong ke arah luar. Kakinya goyah, hampir kehilangan keseimbangan. Ketika ia berbalik, tatapan tamu-tamu yang masih menonton terasa lebih menusuk dari 1000 pisau. Tidak ada simpati, tidak ada dukungan. Hanya penilaian diam-diam yang begitu telak menghantam harga dirinya. Di dalam hatinya, Arman ingin berteriak, ingin menjelaskan, ingin membalikkan keadaan. Namun semua itu sia-sia. Malam ini, Dara telah meninggalkan jejak yang tidak akan pernah bisa ia hapus. Dan ia gagal mengejarnya. Malam itu, langit kota dipenuhi lampu-lampu jalanan yang berkelip seolah mengejek Arman yang berjalan sendirian menuju mobilnya. Di tangannya, kunci mobil bergetar karena genggamannya tidak stabil. Wajahnya masih pucat. Keringat dingin membasahi pelipis meskipun udara malam terasa sejuk. Ia membuka pintu mobil dengan gerakan tergesa, masuk ke dalam, lalu menutupnya dengan bantingan. Namun keheningan yang tercipta setelah itu justru membuat dadanya semakin sesak. Suara dentuman pintu seperti gema yang mengulang kembali momen-momen memalukan yang baru saja ia alami di ruangan jamuan tadi. Arman bersandar di kursi pengemudi. Tangannya menutupi wajah. Potongan-potongan kejadian barusan berulang dalam pikirannya seperti sebuah film yang diputar tanpa henti. Dara dipanggil, "Bu Bos," oleh Rima. Ekspresi terkejut para tamu, tatapan penuh hormat yang tiba-tiba dialamatkan pada istrinya, dan akhirnya kalimat Dara yang menikam harga dirinya.
Aku lebih berkelas dari kamu, Mas. Jadi jangan sok berkelas. Arman menunduk lebih dalam. Kata-kata itu terus bergema, menghantam setiap sisi kesombongan yang selama ini ia pelihara. Rasanya seperti tubuhnya dipermalukan di hadapan dunia. Semua gengsi, semua citra yang ia bangun selama bertahun-tahun, runtuh seketika malam itu. Ia membayangkan bagaimana rekan-rekan kerjanya akan membicarakannya esok hari. Fajar mungkin akan menggeleng sambil menyindir. Andi mungkin akan tersenyum kecut penuh makna. Bima mungkin akan menjadikannya bahan cerita di lingkaran kecil mereka. Dan Rima jelas tidak akan diam. Semua orang kini tahu siapa Dara sebenarnya. Semua orang tahu betapa rendahnya Arman memperlakukan istrinya. Arman memukul setir mobil dengan keras, melampiaskan kekesalan pada dirinya sendiri. "Bodoh!" teriaknya lirih. Giginya terkatup rapat menahan amarah bercampur putus asa. Namun setelah kemarahan itu mereda, rasa takut yang lebih besar muncul. Ketakutan kehilangan status. Ia tahu posisinya di kantor bisa terancam. Bagaimana mungkin seorang manajer yang ambisius, yang selalu tampil sempurna di hadapan atasan, justru dipermalukan oleh istrinya sendiri di depan semua kolega? Lebih parah lagi, ternyata istrinya adalah pemegang saham 50% di perusahaan milik salah satu rekan kerja. Itu berarti Dara punya kendali, kekuatan, dan jaringan yang jauh lebih besar daripada dirinya. Arman menelan ludah. Tenggorokannya kering. Malam yang gelap di luar kaca mobil tidak bisa menutupi betapa terang rasa malu yang menyala di dalam dadanya. Ia merasa telanjang, tanpa pelindung, tanpa topeng, tanpa gengsi yang bisa lagi ia banggakan. Bayangan Dara melintas lagi. Senyum tenang istrinya, tatapan dingin yang penuh percaya diri, langkah anggun saat meninggalkan ruangan. Semua itu menorehkan luka di hatinya. Ia merasa kecil, tidak berarti, bahkan hina. Arman menyalakan mesin mobil, tetapi ia tidak segera melajukannya. Tangannya masih gemetar di atas kemudi. Pandangannya kosong. Ia baru menyadari betapa selama ini ia buta. Buta terhadap Dara, terhadap ketulusan istrinya, terhadap siapa sebenarnya perempuan yang telah ia nikahi. Air mata yang sejak tadi ia tahan akhirnya lolos juga. Hanya setetes, namun cukup membuatnya terperanjat. Arman, pria yang selalu merasa kuat dan berwibawa, kini menangis sendirian di dalam mobil, ditemani keheningan malam. "Aku sudah keterlaluan," gumamnya pelan. "Aku sudah mempermalukan dia di depan semua orang." Hening kembali menyelimuti, hanya diiringi dengungan mesin yang belum ia gas. Namun di balik semua rasa hancur itu, sebuah tekad perlahan muncul. Ia tidak bisa membiarkan ini berakhir begitu saja. Ia tidak bisa membiarkan Dara pergi tanpa penjelasan. Ia tidak bisa kehilangan satu-satunya orang yang ternyata jauh lebih berharga dari semua gengsi dan ambisinya. Arman menggenggam setir erat-erat. Kali ini tidak lagi gemetar. Matanya menatap lurus ke depan. Meski masih sembab. "Aku harus menemukannya," katanya mantap. "Aku harus minta maaf. Aku tidak peduli bagaimana caranya. Dara tidak boleh meninggalkanku." Mobil itu akhirnya melaju menembus malam, membawa seorang pria yang baru saja ditelanjangi oleh kesalahannya sendiri. Di hatinya, ada penyesalan yang membara, bercampur dengan rasa takut dan kerinduan. Malam ini menjadi malam penuh penyesalan bagi Arman. Namun juga malam lahirnya sebuah tekad baru, mencari Dara, bagaimanapun caranya. Malam itu, udara terasa berbeda bagi Dara. Setelah sekian lama menyembunyikan jati dirinya, akhirnya ia melepaskan topeng yang selama ini mengekangnya. Langkahnya ringan meninggalkan gedung megah tempat jamuan kantor berlangsung. Gaunnya yang sederhana namun elegan bergoyang mengikuti gerakan tubuhnya. Ada kebebasan baru yang mengalir dalam nadinya, seolah beban bertahun-tahun yang melekat di bahunya kini runtuh begitu saja. Untuk pertama kalinya dalam pernikahannya,
Dara benar-benar merasa berdiri tegak. Bukan sebagai istri yang dipandang rendah, bukan sebagai perempuan sederhana yang tak dianggap, melainkan sebagai dirinya sendiri. Dara, seorang wanita berkelas dengan kekuatan dan martabat yang utuh. Di lobi gedung, Rima menghampirinya. Wajah wanita itu tampak bersemu kagum. Gaun biru gelap yang ia kenakan berkilau di bawah cahaya lampu kristal. Tetapi tatapan matanya tertuju penuh hormat pada Dara. "Bu Bos," ucap Rima dengan suara lembut. Kali ini tanpa sindiran, hanya sebuah sapaan tulus. Dara tersenyum tipis. "Panggil saja Dara. Aku sudah cukup lama menahan diriku. Malam ini, kurasa tidak ada lagi alasan untuk menyembunyikan siapa aku sebenarnya." Rima mengangguk, lalu berjalan di samping Dara menuju area parkir. Suara langkah hak tinggi mereka berdua terdengar berirama, seakan mengiringi percakapan yang mulai mengalir. "Aku harus jujur," kata Rima. "Semua orang tadi terkejut, termasuk aku. Tapi aku senang akhirnya kau menunjukkan siapa dirimu. Selama ini aku sering melihatmu datang menemani Arman, dengan sikap diam, seolah tak berarti. Tapi malam ini, kau mengubah segalanya." Dara menoleh, menatap Rima dengan mata yang teduh namun kuat. "Aku diam bukan karena tak berarti, Rima. Aku diam karena aku tahu waktuku belum tepat. Arman terlalu sibuk dengan gengsinya, dan aku tidak ingin merusak egonya. Tapi malam ini, saat dia menginjak harga diriku, aku tidak bisa lagi berdiam diri." Rima tersenyum, kali ini dengan nada penuh persahabatan. "Itu keputusan berani. Dara, kau tahu, semua tamu tadi, bahkan para suami mereka, langsung mengubah cara pandang terhadapmu. Mereka melihatmu bukan hanya sebagai istri Arman, tapi sebagai wanita yang berdiri di atas kakinya sendiri. Kau mungkin tidak menyadarinya, tapi kau telah memberi pelajaran berharga pada banyak orang malam ini." Dara berhenti sejenak di dekat mobil hitam yang menunggunya. Ia menatap ke arah langit malam, mencari bintang yang tersembunyi di balik lampu-lampu kota. Ada ketenangan luar biasa yang menyelimuti dirinya. "Selama ini," kata Dara pelan, "aku selalu membiarkan Arman merasa lebih tinggi. Aku kira dengan begitu, rumah tangga kami bisa berjalan harmonis. Aku kira dengan menutup mataku terhadap sikap merendahkannya, aku masih bisa menjaga kehormatan keluarga. Tapi aku salah, Rima. Yang ada, aku hanya membiarkan dia semakin berani meremehkanku." Rima menyentuh lengan Dara dengan lembut, memberi dukungan. "Dan malam ini kau membalikkan keadaan. Kau menunjukkan padanya siapa yang sebenarnya lebih kuat. Bukan dengan teriakan atau amarah, tapi dengan ketegasan yang elegan. Itu yang membuatmu berbeda dari yang lain." Dara menoleh. Senyumnya kali ini penuh arti. "Aku tidak lagi butuh pengakuan darinya. Aku tidak lagi menunggu saat dia melihatku sebagai istri yang layak dibanggakan. Aku sudah membuktikan pada diriku sendiri. Aku cukup, dengan atau tanpa Arman." Rima mengangguk mantap. Matanya berbinar. "Kau benar, Dara. Seorang wanita tidak pernah bergantung pada pengakuan laki-laki untuk tahu siapa dirinya. Dan kau sudah membuktikan itu." Keheningan sesaat melingkupi mereka, namun bukan keheningan canggung. Lebih seperti hening yang penuh kekuatan, sebuah jeda yang menegaskan apa yang baru saja diucapkan. Dara menarik napas panjang, lalu melepaskannya dengan tenang. "Arman boleh hancur dengan gengsinya sendiri. Aku tidak akan ikut tenggelam bersamanya. Jika dia ingin berubah, itu urusannya. Tapi aku sudah menemukan kekuatanku. Aku tidak butuh lagi pengakuan dari dia." Rima menatap Dara dengan kagum, lalu tersenyum. "Kalimatmu itu, Dara, akan terus aku ingat. Kau lebih dari sekadar inspirasi malam ini." Dara melangkah masuk ke dalam mobil. Sebelum pintu tertutup, ia menatap Rima sekali lagi.
Terima kasih sudah ada di pihakku. Tapi ingat, Rima, mulai malam ini, aku bukan lagi perempuan yang bisa diremehkan. Aku adalah diriku sendiri, dan itu sudah cukup. Pintu mobil tertutup, dan kendaraan itu perlahan meninggalkan area parkir, menyisakan Rima yang berdiri dengan senyum penuh penghormatan. Malam itu, Dara tidak hanya meninggalkan suaminya dalam rasa malu, tapi juga meninggalkan dirinya yang lama, perempuan yang diam, perempuan yang rela diremehkan. Malam itu ia benar-benar menjadi sosok baru, wanita yang sadar akan kekuatannya, dan tidak lagi membutuhkan pengakuan siapapun untuk merasa berharga. Pagi itu, suasana rumah Dara terasa berbeda. Sinar matahari masuk melalui jendela besar ruang tamu, memantul pada vas kaca yang berisi bunga segar. Aroma teh melati mengisi ruangan, menenangkan siapapun yang menghirupnya. Dara duduk di kursi rotan dekat jendela, mengenakan blus putih sederhana dan celana kain lembut, wajahnya tenang. Ia tampak seperti seseorang yang baru saja menutup sebuah bab kelam, dan bersiap menulis halaman baru dalam hidupnya. Ketukan pintu terdengar. Pelan, ragu-ragu, seakan tangan yang mengetuk itu tak yakin apakah akan diterima atau tidak. Dara menoleh sebentar, lalu memanggil asisten rumah tangga untuk membukakan pintu. Arman berdiri di ambang pintu. Wajahnya pucat, matanya merah seperti semalaman tak tidur. Jas kerjanya tampak kusut, dasi longgar menggantung di leher. Semua gengsi dan kesombongan yang biasa ia tunjukkan lenyap. Yang tersisa hanyalah bayangan seorang pria yang hancur oleh kesalahannya sendiri. Dara, suaranya parau, nyaris berbisik. Aku boleh bicara? Dara menatapnya datar, lalu memberi isyarat tangan agar Arman masuk. Ia tidak bangkit dari kursinya, tidak berusaha menutup jarak, tidak pula menunjukkan senyum ramah. Ia hanya duduk tegak, seperti seorang ratu di singgasananya, menunggu seorang tamu yang datang dengan tangan kosong. Arman melangkah pelan, menunduk, lalu duduk di sofa berhadapan dengannya. Ada jeda panjang sebelum ia bicara. Aku salah, katanya akhirnya. Malam itu, aku terlalu bodoh. Aku buta karena gengsi. Aku takut dipermalukan, tapi akhirnya malah mempermalukan diriku sendiri. Dara, maafkan aku. Dara mengangkat alisnya sedikit, ekspresinya tetap tenang. Maaf? Ulangnya pelan, seolah mengecap kata itu, menimbang bobotnya. Kau pikir kata itu cukup untuk menghapus semuanya? Arman. Arman menelan ludah. Aku tahu tidak cukup, tapi aku bersungguh-sungguh. Aku janji, aku bisa berubah. Aku akan belajar menghargaimu, menghormati siapa dirimu sebenarnya. Dara tertawa kecil, bukan tawa bahagia, melainkan tawa getir penuh ironi. Siapa diriku sebenarnya? Arman? Aku selalu jadi diriku sendiri. Hanya saja kau yang menolak melihatnya. Kau butuh orang lain, bahkan Rima, untuk membuka matamu. Kalau bukan karena dia menyebutku, Bu Bos, kau mungkin masih akan menganggapku pembantu. Itu kenyataannya, kan? Arman menunduk semakin dalam. Aku malu. Aku benar-benar menyesal. Dara, aku tidak ingin kehilanganmu. Dara menegakkan tubuhnya, sorot matanya tajam, penuh wibawa. Arman, selama ini aku menutup mata demi menjaga rumah tangga kita. Aku pikir dengan diam, aku bisa menjaga kehormatan keluarga. Tapi yang ada, aku hanya memberimu ruang untuk terus meremehkanku. Kau tidak pernah melihatku sebagai pasangan, hanya sebagai bayangan yang mengikutimu. Arman mencoba menyela, tapi Dara mengangkat tangan, menghentikannya. Suaranya tegas, setiap kata seperti belati yang menusuk hati Arman. Kau bilang kau tidak ingin kehilangan aku? Sayangnya, Arman, kau sudah kehilanganku sejak lama. Malam itu hanya membuatmu sadar.
Aku sudah berdiri sendiri jauh sebelum kau menyadarinya. Dan sekarang, aku tidak butuh pengakuanmu. Aku tidak butuh izinmu untuk hidup. Aku sudah bebas. Arman terdiam. Air matanya jatuh. Sesuatu yang tak pernah Dara bayangkan akan ia lihat dari pria dengan gengsi setinggi dirinya. Tapi air mata itu tidak mengubah keputusan Dara. Jadi, ini akhirnya, suara Arman gemetar. Dara menatapnya dalam-dalam. Ini bukan akhir, Arman. Ini awal. Untukku. Aku tidak tahu kemana aku akan melangkah. Tapi satu hal pasti. Aku tidak akan lagi melangkah di bawah bayanganmu. Jika suatu hari kita bertemu lagi, mungkin kau akan melihatku dengan cara yang berbeda. Tapi saat ini, aku memilih jalanku sendiri. Keheningan panjang melingkupi ruangan. Hanya suara detak jam dinding yang terdengar, menghitung detik-detik sebuah hubungan yang hancur. Arman menunduk, akhirnya bangkit dari sofa dengan langkah berat. Ia menatap Dara sekali lagi, tapi tidak menemukan celah untuk masuk ke hatinya yang kini tertutup rapat. Tanpa kata-kata tambahan, ia melangkah keluar dari rumah. Pintu menutup pelan, meninggalkan Dara sendiri di ruang tamu yang kini terasa lapang. Dara menutup matanya, menarik napas panjang, lalu membuka kembali dengan tatapan yang mantap. Ada kekuatan baru dalam dirinya, kekuatan yang lahir dari luka. Ia tahu jalannya tidak akan mudah, tapi ia juga tahu bahwa ia tidak lagi bergantung pada siapapun untuk menentukan arah hidupnya. Ia bangkit, berjalan menuju jendela, dan menatap keluar. Jalanan kota terbentang luas, penuh kemungkinan, penuh cerita yang belum ditulis. Senyum tipis terbit di bibirnya. Masa depannya masih misteri. Tapi untuk pertama kalinya, misteri itu bukan ancaman, melainkan janji. Janji akan sebuah kehidupan yang ia pilih sendiri. Dan begitulah akhir dari cerita kita hari ini. Setiap perjalanan, seberapapun kecilnya, selalu menyimpan pelajaran dan makna. Semoga kisah ini bisa menginspirasi, menghibur, atau bahkan membuka sudut pandang baru untukmu. Kalau kamu suka dengan cerita seperti ini, jangan lupa untuk like, komen, dan tentunya subscribe agar kamu nggak ketinggalan cerita-cerita seru berikutnya. Aktifkan juga lonceng notifikasinya supaya kamu jadi yang pertama tahu saat cerita baru tayang. Sampai jumpa di kisah selanjutnya.